Selamat siang semuanya, Shalom MSC Church. Sekali lagi boleh lebih semangat lagi, Shalom semuanya. Selamat datang di MSC Christ Church ya. Semuanya saya undang kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau puji sembah Tuhan Allah kita. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Kuasa dan kuasa dalam nama Tuhan kita. Amin. Come on, friends, everybody.
kasih tahu dulu kiri kanannya, kamu aman di dalam Tuhan. Amin. Kita semua aman ya di dalam Tuhan, makanya jangan lari ya dari Tuhan. Yuk mari kita sembah Tuhan di tempat ini, kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan, menyentuh setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Even when all hope seems lost, but God has the final say. Tuhan belum selesai dengan gerejanya. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Let's renew our hope. Kasih senyum kiri kanannya yang mungkin tadi baru duduk tapi belum kena senyuman, terutama yang udah lama gak datang, kasih senyuman. Oke, seringkali hidup kita tuh dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu ya. Jadi kalau ada pengalaman jelek kita bisa trauma. Bahkan mungkin cerita dari orang lain kita jadi yang ikut trauma. Kamu beli itu gak enak, saya gak mau ikut. Kamu terakhir kali kamu pacaran kok kayak gitu, saya gak mau pacaran. Kok kamu menikah, kok pernikahan kamu kayak gitu, saya juga gak mau nikah. Jadi seakan-akan semua yang jelek-jelek jadi kita jadikan PTSD atau trauma. Ya bilangnya amit-amit deh, saya gak mau ngalamin yang kayak gitu-gitu. Tapi kita mesti sadar bahwa masa depan kita tuh gak bergantung dari masa lalu kita. Masa depan kita malah bergantung dalam janji Tuhan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, betul? Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Ayo dengan suara yang lantang ya. 3, 4. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun kelihatannya nggak ada harapan, tetapi rancangan Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera itu, rancangan damai sejahtera. Sejahtera kalau dalam bahasa Inggrisnya ada ngomongin mengenai prosper atau ada ya makmur, mengenai uang, ya kan, mengenai berkat gitu. Paling senang orang-orang ya. Dan hari depan yang penuh harapan. Walaupun kelihatannya nggak ada harapan, tapi Tuhan mau kasih kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, Dia Tuhan yang sudah rancangkan kehidupan kita. Harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena seringkali orang jatuh dalam dosa karena dia khawatir. Orang masuk ke dalam ketergantungan atau kecanduan atau kecenderungan hal tertentu karena dia khawatir. Aduh, saya nggak bisa bayar. Aduh, kenapa keluarga saya kayak begini. Aduh, kenapa perekonomian saya akhirnya terlibat hal-hal yang lebih sulit untuk dilepaskan lagi. Dan iblis cari celah. Walau di depan mata situasi kayaknya nggak terlihat ada perubahan, kayaknya gitu-gitu aja. Tetapi rancangan Tuhan atas hidup kita adalah hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya sekedar harapan, tetapi penuh harapan. Maka judul khotbah saya hari ini adalah akhir yang manis. Request dari istri saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Akhir yang manis. Jangan cari yang manis-manis habis makan siang ya. Walau setan coba bikin kita stres dengan keadaan yang ada, kita mesti kasih tahu sama diri kita, ke depan pasti penuh harapan. Coba kasih tahu kiri kanannya, ke depan pasti penuh harapan. Amin, ke depannya 1 detik lagi, jangan lama-lama ya. Ke depan pasti penuh harapan. Karena kata firman Tuhan yang mengatakannya, walau ceritanya mungkin ada beberapa dari kita ngalamin cerita hidupnya sedih, atau saya nggak sanggup lagi, tetapi akhirnya pasti manis, Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang baru masuk kita kasih tahu bahwa kita punya judul khotbah hari ini adalah apa? Takutnya ketinggalan. Akhirnya pasti manis. Yeremia 29 adalah sebuah surat dari Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel. Mengajarkan kepada kita bahwa walaupun mengalami situasi yang sulit
berat, seperti terpenjara, seperti nggak ada lagi lebihnya, semua buat cicilan gitu ya. Terpenjara. Tuhan punya rencana untuk keadaan kesejahteraan kita. Amin. Amin. Biasanya kalau kata sejahtera, aminnya agak lebih kencang dibanding yang lain. Keadaan kesejahteraan kita yaitu masa depan yang penuh harapan. Nah, satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap taat kepada Tuhan, walau situasi rasanya nggak adil atau berat. Dalam bahasa aslinya, hari depan yang penuh harapan dalam bahasa aslinya adalah aharit, ya. Aharit itu artinya adalah akhir, masa depan, keturunan atau anak cucu. Harapan dalam bahasa aslinya adalah watikwah, yang berarti keyakinan pengharapan. Jadi hari depan yang penuh harapan, aharit watikwah, dalam bahasa aslinya itu adalah akhir yang pasti manis. Indah tuh ya. Akhir cerita yang pasti indah. Bahkan dikatakan diberkati sampai ke anak cucu, amin. Iya. Nah, kalau digabung aharit watikwah. Kalau digabung artinya kepastian akhir cerita yang indah dan manis, berkat sampai anak cucu. Luar biasa ya. Jadi walaupun separah apapun kondisi yang dihadapi Bapak Saudara, mungkin ngalamin apapun itu, walaupun mungkin realita kenyataan di depan mata lagi alamin hal yang gak baik, habis dengar khotbah, sebelum dengar khotbah mungkin ada beberapa hal yang dirasa gak baik, tapi kita mesti sadar bahwa ada kepastian akhir dari cerita hidup kita. Kalau kita ngomong kepastian akhir kayak gini, pernah gak sih kita nonton film? Karena kita tahu jagoannya mungkin terlalu ganteng, dan mungkin lawan mainnya juga terlalu cantik, dan kita tahu dari awal kayaknya nggak ada yang mati atau apa gitu. Jadi kita yakin kayaknya sih ujungnya bakal baik-baik aja. Pernah ngalamin? Akhirnya kita mulai ambil handphone, kita buka toko hijau, toko orange, sambil nonton YouTube atau apapun itulah ya. Karena kita tahu itu di layar pasti baik-baik aja. Kita cuma mau tahu itu musuhnya nanti dikalahin caranya gimana. Nah, kita kalau lagi nonton drama seri, kita tahu, kita yakin ini pasti menang. Mana ada drama serinya aneh, tiba-tiba meninggal Jeng di end. Lah, kok apaan yang saya tonton gitu kan? Kebanyakan kan ujung-ujungnya pasti manis, pasti indah. Nah, harusnya kita lebih santai lagi. Kadang-kadang kalau kita khawatir, kurang berserah sama Tuhan, kita khawatir, ujung-ujungnya kita jatuh dalam dosa. Coba kayak tadi kita nonton, kita tahu ini pengarangnya pasti nih agak, kalau udah seneng-seneng kayak gini, udah ke theme park, wah, udah nonton bioskop, udah jalan berdua lagi seneng-seneng, pas dilihat episodenya baru episode 2, oh udah kelar, habis. Bentar lagi pokoknya habis semuanya udah. Ya kan, tahu ya? Kalau awal-awal, wah ini kayak semuanya bagus, pasti berantakan. Tapi kita masih santai, karena kita tahu ujungnya pasti manis. Tapi sedangkan hidup kita gimana? Kita tahu jaminan Tuhan bilang ujungnya pasti manis. Akhirnya pasti rancangan Tuhan, masa depan penuh dengan harapan. Jadi kita harus lebih tenang. Stres tidak menambah saldo Anda. Tambah belanja iya. Jadi jangan stres ya, jangan khawatir ya. Kalau sekarang mungkin kita nggak rasa kita, oh nggak indah nih, nggak manis, ujungnya pasti indah. Kalau sekarang nggak manis, ujungnya pasti manis. Tapi ini kalau kita tetap masuk dalam rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tapi itu rancangan Tuhan, apakah kita masuk dalam rancangan Tuhan? Karena kita harus berbalik, bertobat. Tuhannya nggak kemana-mana, janji Tuhan nggak kemana-mana, rancangan Tuhan sudah jelas. Tetapi seringkali kita yang meninggalkan rancangan itu. Ada yang pernah ngerasa ya, beberapa belokan dalam beberapa puluh tahun terakhir gitu ya, Tuhannya nggak kemana-mana, tapi kitanya yang seringkali nggak andalkan Tuhan. Mari berbalik, bertobat, masuk kembali dalam rancangan Tuhan. Jangan andalkan yang lain yang bukan Tuhan. Mari, jangan keluar dari rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, makmur, dan masa depan yang penuh harapan.
akhir cerita kita pastilah manis. Bagi yang baru datang kita kasih tahu judul kita apa? Bukan teh manis, itu di belakang, lupa bawa lagi. Ya, teh manisnya, oh bawa, puji Tuhan, nggak salah pilih. Iya, kita ada es teh manis, ice lemon tea. Jadi nanti di belakang. Nah, kalau ada gambar the next-nya ini, jadi bayangkan ya, kalau seorang pelukis kehilangan penglihatannya, akan merasa putus pengharapan karena dia nggak bisa lukis kembali. Kalau seorang pemain bola kehilangan kakinya, dia akan stres, akan ngerasa kayak lose hope, akan rasa putus asa, kehilangan harapan untuk bisa bermain bola kembali. Sedih. Nah, bagaimana jika seorang pemain musik, komponis atau pengarang lagu kehilangan pendengarannya? Bayangin, main musik, Nathan main musik tapi nggak bisa dengar. Musik super genius. Jadi dia tahu bedanya interval 3 ke 5, 2 bunyinya apa, 3 ke 6, suasananya kayak gimana. Dia bikin karya lagu itu lebih susah ya. Tapi mestinya nggak mungkin. Tapi kita dengar sejarah ini. Ini kisah nyata. Tapi pendengaran tuli susah ya, nggak mungkin ya. Masihkah ia memiliki pengharapan dan masih mampukah dia tetap berkarya padahal kedua telinganya tuli? Mungkin dari kita belum pernah ngalamin hal yang seberat itu. Bayangin nonton drama seri, kita nggak tahu bedanya orang Thailand sama orang Korea. Stres. Cuman tahu kayaknya agak kasar nih, kayaknya orang Thailand gitu ya. Mulutnya agak bukaannya lebih lebar. Nah, ada satu sejarah, ada bayi laki-laki dilahirkan pada 16 Desember 1770 di Bonn, Jerman. Sejak masih kecil dia menunjukkan bakatnya dalam bidang musik. Ia seorang pianis dan pencipta lagu-lagu klasik yang sangat berbakat. Katanya ini berkat ayahnya. Ayahnya namanya Johann. Bukan Johann tetangga kita ya, Bapak Saudara ya. Ini Johann di Jerman ya, ingat ya. Nah, saya juga mengerti kok ada Johann, pas saya baca nih kok ada Johann sih. Kok Johann sampai ke Jerman ya? Nah, katanya papanya itu otoriter sekali. Dia marahin anaknya setiap hari pulang, jangan lakukan ini ya, Bapak Saudara, ini cuma sejarah. Katanya papanya maksa anaknya harus main piano berjam-jam setiap hari. Awalnya stres, marah, terpaksa, tapi lama-lama jago juga. Kalau dimarahin kan, nggak main, marahin, malah jago juga. Nah, semakin lama orang ini jadi terkenal, sampai di luar Jerman itu dikenal, bahkan sampai mendapat perhatian Pangeran Franz dari Austria. Nah, karena Pangeran Franz sayang sama ini orang, waktu umur 17 tahun dia kenalin, si pangeran ini kenalin dia waktu di Wina sama Mozart. Pendengar ya Mozart ya, bukan yang ngabisin kita ke bawah kita cari mozzarella, itu bukan ya, Mozart ya. Nah, Mozart ini memuji orang ini sambil memberinya semangat. Wah, suatu hari kamu pasti jadi musisi yang besar. Saya yakin. Baru senang, baru bergaul sama Mozart, curi-curi ilmu, tiba-tiba ada kabar dia harus pulang balik ke Jerman. Kenapa? Mamanya menderita TBC parah dan meninggal. Akhirnya dia pulang. Dan abis mamanya meninggal, papanya stres, hambur-hamburin uang, mabok-mabokan, keuangan keluarga jadi berantakan. Akhirnya dia nggak ada uang. Cara makan gimana? Caranya dia cukupin kebutuhan dia ngelesin piano ke anak-anak bangsawan. Jadi guru piano ke anak-anak para konglomerat bangsawan. Nah, ketika usia, kasihan ya, dari 17 tahun sampai 23 tahun, sekitar 6 tahun jadi guru les. Akhirnya pada usia 23 tahun dia mulai compose lagu, dia mulai gubah lagu. Lalu bikin konser pertamanya keliling Berlin, Praha, Leipzig, dan banyak tempat lainnya. Cuma semuanya yang dibangun mendadak hancur. Karena pada usianya 28 tahun, dia mendadak kehilangan pendengarannya sampai total. Jadi kedua telinganya nggak bisa dengar apapun, nol. Bayangkan kalau kita hadapi tantangan hidup seperti itu. Orang terkenal, orang hebat, sampai raja, pangeran, tahu dia, undang dia, tamu kehormatan, tiba-tiba tuli dua-duanya. Stres ya kan. Mungkin ada yang marah-marah sama Tuhan, ratapi nasibnya. Kenapa kayak gini? Ini hal yang gak mudah. Mungkin katanya dia sempat depresi sebentar dan menarik diri dari masyarakat. Dan ya katanya wanita-wanita mulai gak mau pacaran sama dia. Tadinya laris gitu ya, tiba-tiba nggak mau Tetapi 1 tahun kemudian
Dia lepas dari keputusasaan dan mulai bangkit dan mulai produktif lebih dibanding ketika dia sebelum tuli. Dia mulai semangat dan dia mulai tetap gubah lagu dan jadi komponis padahal nggak bisa dengar Nathan Keenan. Jadi dia, kalau menurut saya dia tahu interval. Jadi bedanya 3 ke 5, 3 ke 7, dia tahu, dia gambar itu lagu tanpa dipencet. Wah, ini bener-bener anak Tuhan. Ini luar biasa. Dan satu hari dia itu menjadi dirijen drama Fidelio yang dia nggak dengar apa-apa. Tapi dia kaget, ternyata di belakang itu seluruh aula itu standing ovation, pada tepuk tangan. Dia nggak kedengeran tepuk tangan, kan nggak tahu apa, dia cuma jadi dirijen. Tapi akhirnya dia jadi pemarah karena memang dia harus 30 kali pindah-pindah kontrakan rumah karena pemarah, namanya kupingnya ini nggak ada, jadi kayak mungkin kesal. Dia hidupnya nggak enaknya gitu loh. 30 kali dia pindah-pindah rumah. Komponis terkenal ini bernama Ludwig van Beethoven. Pernah dengar? Ia meninggal di tahun 1827, usianya 57 tahun. Ia dimakamkan oleh pemerintah di Taman Wina. Dalam segala kekurangannya, ia telah memaksimalkan talenta yang dimiliki. Mungkin salah satu karyanya kita pernah dengar itu. Apa? Joyful, joyful, Lord we adore thee. Pernah dengar? God of glory, Lord of love. Pernah dengar kan? Ya, aura kamar mandinya kita hilangin dulu sebentar. Jadi, kita tahu rancangan Tuhan itu ya, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Jadi, cuma seringkali kita berhenti tengah jalan. Bayangkan waktu dia umur 17 tahun, lagi seneng sama ketemu Mozart, tiba-tiba mamanya meninggal, terus nggak ada uang segala macam, papanya udah stres kayak gitu. Akhirnya dia berhenti, nggak akan pernah jadi kayak gini. Bayangkan dia udah semangat sekali bikin konser pertama, tiba-tiba tuli dua-duanya, rasanya gimana? Nah, Ludwig van Beethoven juga banyak kejatuhan dan banyak kehilangan. Tetapi dia malah salah satu ciptaannya adalah ya tadi, lagu tadi. Joyful, joyful, Lord we adore thee. Tanpa aura kamar mandi. Ya maksudnya kayak itu jadi memuji Tuhan loh. Bayangkan orang yang nggak bisa dengar musik, karang musik bagi Tuhan. Ayolah ya. Bagi kita yang masih kedengeran, masih bisa main, masih bisa nyanyi, nyanyilah bagi Tuhan. Karanglah lagu untuk Tuhan. Nikmati musik ketuhanan, jangan musik yang lain. Iya, bener gak? Ya mau ngapain sebetulnya kan? Ya, jadi jangan kalah. Ludwig van Beethoven nggak pernah dengar siapa seperti itu, dia jadi seperti itu. Kita lihat sejarah seperti ini, kita harus ambil baiknya. Ya. Nah, harapan dalam bahasa aslinya adalah watikwa, yang berarti keyakinan pengharapan atau hope expectancy. Nah, kalau dalam kamus, kalau kita cari, kita search, kita Google, hope expectancy itu artinya apa dalam kamus? Artinya adalah menantikan sesuatu yang baik pasti datang dan terjadi. Karena itu mungkin biasa dalam Oxford itu happy anticipation that something good is happening to your life. Jadi kita memang ngarep hal yang baik terjadi. Berapa banyak dari kita kayak pesimis dan kayak kalah sebelum berperang. Atau lebih parahnya kita sudah berhenti berharap. Jadi kayak lagu, kita berhenti berharap, udahlah, saya udah cukup kayak begini aja. Padahal kita belum doakan sungguh-sungguh setiap hari. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 13, 34. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kita percaya nggak? Kebaikan Tuhan tuh bukan ranking nomor 2, bukan ranking nomor 3. Kebaikan Tuhan tuh kayak kita pikir udah luar biasa, tapi dikasih lebih dari apa yang kita minta. Seringkali kita tukar hal itu dengan sesuatu yang kurang bagus, karena kita nggak mau sabar menunggu. Sesungguhnya aku percaya. Coba kita baca sekali lagi, terutama 13, 34.
sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita harus percaya. Seperti Daud lagi lemes, lagi nggak suka, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong pada saat dia lagi nggak mau nyanyi, pada saat dia mungkinnya duka dan kecewa. Kenapa habis diurapi, tapi keadaan saya kok begini, kok nggak nyambung. Katanya Tuhan mau angkat saya rasa lebih parah, dikejar-kejar, mau dibunuh. Perkatakan sama jiwa kita supaya jiwa kita sehat di zaman yang ada bahaya ini. Apakah tadi dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan? Watikwa dalam bahasa aslinya menantikan sesuatu yang baik, mengharapkan sesuatu yang baik. Apakah kita akhir-akhir ini sudah berharap hal yang baik? Kalau pasangan kita ada ngelakuin hal salah, apakah kita berharap? Apakah kita masih berharap dia akan berubah? Bahkan kita mendoakan dia, atau kita rasanya udahlah, ya udahlah. Berapa banyak kita kayak gitu? Kita ngelihat mungkin bisnis kita atau pekerjaan kita, udahlah. Beberapa dari kita takutnya sudah mulai berhenti berharap. Mungkin ada lagi yang nggak harapkan apa-apa. Mungkin kalau kata firman Tuhan, ya karena kamu nggak berdoa, kamu nggak dapat apa-apa. Kita nggak berharap apa-apa, mungkin kita jadi nggak dapat apa-apa. Kita berharap sedikit, dapatnya sedikit. Harus kita berharap banyak dan berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, iblis mau mau bikin kita percaya bahwa itu keadaan gak akan berubah. Tetapi yang gak akan berubah itu dulu, sekarang, selamanya hanya Tuhan. Keadaan financial kita bisa berubah. Kehidupan pernikahan kita bisa berubah. Keluarga kita bisa berubah. Karakter buruknya kita bisa berubah. Jangan nyerah. Karena bayangkan Ludwig van Beethoven menyerah, kita mungkin nggak bisa menikmati lagu seperti itu. Dan lagu itu lebih penekanannya lebih berat lagi ketika itu diciptakan sama orang yang nggak bisa dengar. Bagaimana gitu? Untung lagunya enak ya. Yang itu ya, mi fa sol so fa mi re itu ya, do re mi re do ya. Itu terkenal banget itu. Setan kasih tahu bahwa semua nggak akan berubah, tetapi Tuhan bilang, I am the Lord. Bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Nah, jangan makan siang dan omongin apa yang setan lakuin dalam hidup kita. Berapa banyak kita kalau makan siang sama teman yang kita gosipin apa? Kejatuhan teman-teman, pesimisnya kita. Nah ini yang kita katakan bukan harapan kita kepada Tuhan, tetapi justru harapan kita kepada kejatuhan. Ayo, jangan makan siang dan omongin apa yang setan lakuin dalam hidupmu. Jangan cuma curhat kiri kanan betapa menyedihkan dirimu, tapi mulai omongin ke kiri kanan apa yang Tuhan mampu lakukan atas hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang Tuhan sedang buat, sehingga kita bisa melihat bahwa ada hal yang baik terjadi. Kalau kita ngomong gak enak gitu, kita bisa stres dengar kita punya omongan sendiri. Nggak usah orang lain, kita dengar aja udah bingung. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita omongin. Dan kita mulai kerjakan apa yang kita harapkan. Berapa banyak kita berharap tapi tidak dikerjakan. Berharap juga dikerjakan apa yang kita harapkan. Dan taruh harapanmu kepada Tuhan. Tetapi juga kerjakan apa yang kau harapkan. Bukan menunggu saja, tetapi taruh harapanmu juga kepada Tuhan. Mungkin kita nggak punya awal yang baik, tetapi kita pastikan kita punya akhir cerita yang manis ya. Ada nextnya, ada eagle, ada gambar. Oke, wes jadi favorit burung. Hampir 20% banyak ngomongin burung ya. Jadi gini, eagles ya kan, elang itu ketika lahir ada cairan di matanya. Katanya makin hari cairannya makin keras, sakit, ngeganggu, nggak enak. Bayangin, kita begini dipegangin gini, kesel gitu jadi elang. Kalau bisa cakarnya dicomot, dikeluarin, ya kan? Nggak enak. Tetapi ternyata cairan yang makin lama makin keras itu untuk membuatnya bisa mudah kembali ke rumah karena fungsinya kayak kompas. Nah, beberapa banyak dari kita ngalamin low level pain, sakit sedikit sebetulnya,
nggak nyamannya sedikit. Tetapi sebetulnya itu bisa membawa kita kepada jalan yang benar. Kita mungkin ngalamin hal itu. Kenapa sih kok Tuhan tunda ya? Kok Tuhan tunda jawab doanya ya? Kenapa Tuhan kok kayaknya nggak sekarang tolongnya, kenapa gitu? Kenapa tunggu saya berdoa berjam-jam tiap hari? Kenapa? Kenapa harus berdoa puasa? Kenapa banyak kayaknya ada sesuatu yang berat gitu. Tetapi sebetulnya bukan sakit yang parah, cuman nggak nyaman sedikit. Berapa banyak dari kita berhenti ketika ada ketidaknyamanan sedikit aja? Ayo keep on going, keep on walking. Saya undang Nathan untuk mainkan dengan lagu. Kita percaya bahwa hope is being restored. Amin. Pengharapan sedang dipulihkan. Mungkin beberapa dari kita mulai berhenti berharap. Akhirnya kalau kita berhenti berharap, kita berhenti berdoa. Hidup kita kayak Kristennya zombie. Datangnya datang, nggak datangnya udah. Doa yang nggak mungkin. Baca firman Tuhan yang sangat amat berat. Bahkan mungkin buku Bible-nya di rumah firman Tuhannya udah nggak tahu di mana. Yang senyum bertobat. Ya, jadi mungkin nggak tahu kemana. Alasannya pakai handphone. Orang kemarin aplikasinya dihapus kan karena kepenuhan, betul nggak? Bertobat, habis katanya udah kepenuhan dihapus. Yang mana dihapus? Yang ini penting. Sosial media penting. Kita pengen dihapus, Bapak Ibu Saudara. Bertobat, ya. Pemulihan itu terjadi. Hope is being restored. Jangan hapus Alkitab di kita. Bertobatlah ya. Semua akan kembali, akan ada passion dalam hidup kita yang kembali berapi-api. Amin. Doakan kalau ada pasangan kita, suami istri kita, ada keluarga kita ngalamin sesuatu, jangan udahlah emang orangnya begitu. Nggak ada. Bayangkan Tuhan dari sorga, memang ciptaan saya memang begitu. Ya dia ngapain turun? Ngapain dia turun ke dunia? Mati ganti dosa kita, dia pasti ya udahlah, nggak mungkin lah. Jadi kita harus, justru ketika kita ditempatkan pada keluarga itu, mungkin untuk hal seperti itulah kita ada. Doakan, doa puasakan, tabur. Ya mau nggak mau, mulai dari yang waras ngalah, yang nggak ngalah, yang nggak waras. Biasanya kan gitu. Ya, jadi kita itu pasti diurapi dan kita mau berapi-api. Apa yang mungkin nggak enak, ada satu hal yang nggak enak, tetapi kita belajar untuk ucap syukur. Kita akan tahu ada hal-hal yang mungkin sekilas kelihatannya kayak burung elang itu keras di mata, tetapi tadinya mungkin nggak enak, nggak baik, tetapi ternyata itu berguna bagi kita. Jadi kompas, bayangkan burung tanpa kompas, nyasar. Bayangkan, ntar burung dari Amerika, besoknya ke Spanyol, besoknya ke Paris, berantakan ini. Ya kan? Kacau jadinya. Ada kompas buat burung, jadi itu jadi alat yang sangat penting. Hal-hal yang rasanya ngebebanin kita, seringkali itu justru kita butuhkan untuk mengubahkan kita. Mari jangan nyerah kayak lagu tadi, ku kan terbang. Ayo terbang. Jangan nyerah. Jangan jalan, udah ketinggalan, ayo terbang. Jangan diam, sedih, sendu sendirian, tapi ayo terbanglah, karena akhir cerita kita pasti manis. Kita belajar hari ini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan dalam bahasa aslinya itu artinya akhir masa depan, keturunan, anak cucu. Harapan dalam bahasa aslinya keyakinan, pengharapan. Kalau digabung artinya akhir yang pasti manis, akhir cerita yang pasti indah. Jangan lihat sekarangnya, ujungnya pasti manis, bahkan diberkati sampai ke anak cucu. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi ada kepastian akhir cerita yang manis. Walaupun kelihatannya nggak enak, tapi ayo diterusin aja. Keep on walking. Mulai tumbuhkan kembali harapan kita yang udah, semangat kita yang udah patah, harapan kita yang udah nggak berharap lagi kepada Tuhan. Jadi walaupun separah apapun kondisi yang dihadapi, walaupun realita kenyataan depan mata lagi alamin hal yang nggak baik, kita mesti sadar bahwa ada kepastian akhir cerita hidup kita pasti indah, pasti manis. Lalu kita juga belajar
Kita ekspektasi itu di kamus menantikan sesuatu yang baik pasti datang dan terjadi. Dan kita tadi baca firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita harus percaya dulu. Kadang berapa dari kita udah berhenti percaya, oh anak saya nggak akan berubah, oh mantu saya, mertua saya nggak akan berubah, oh keuangan saya nggak akan Tuhan tolong, oh anak saya udah makin aneh. Mungkin ada beberapa dari kita nggak harapkan lagi apa-apa dan kita mulai berhenti berdoa. Mungkin pantesan karena itu kita nggak dapetin apa-apa. Ingat, keuangan kita bisa berubah. Jangan makan siang cuma ngomongin apa yang setan lakukan dalam hidupmu, tetapi mulai omongin ke kiri kanan apa yang Tuhan mampu lakukan atas hidup kita. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami bisa hadir, Kau lihat, Kau perhitungkan ini sebagai kebenaran. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau lihat bahwa kami Tuhan mau Tuhan selalu masuk tertanam dalam rancangan-rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu yang gak bisa digagalkan oleh setan. Rancangan-Mu yang memastikan kami punya expected end. Kami punya ujung akhir yang udah pasti, yang gak bisa digagalkan, yaitu rancangan hari depan penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, dan kami mau alami hal itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kalau ada digerakkan dari beberapa dari kita mau mendoakan keluargamu, mau mendoakan bisnismu, pekerjaanmu, mari pakai mulutmu, jangan ditunda. Mari mulai doakan. Kalau diingatkan ada beberapa wajah, ada beberapa luka yang membuat kita kecewa dan kita mulai berhenti berdoa. Mari kita mulai berdoa. Ya Tuhan, kami bawa Tuhan keluarga kami bawa Tuhan pekerjaan bisnis kami bawa hati kami Tuhan yang mungkin terluka karena beberapa semacam halangan dan hambatan oleh si jahat. Tetapi siang hari ini Tuhan, ada hope that being restored. Ada pengharapan yang dipulihkan, pengharapan kepada Tuhan dipulihkan, hidup kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja memulihkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya harapan kami tertuju kepadamu, tapi kami akan lihat bukti nyata kasih karunia-Mu nyata atas hidup kami. Terkabulnya doa-doa kami dan janji-janji-Mu nyata atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray, amen.